Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi pasca pilkada serentak tahun 2024, kita semua saat ini udah bisa kemudian melihat para pemenang pilkada baik di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten dan kota, teman-teman. Dan saat ini yang jadi fokus banyak perhatian daripada masyarakat Indonesia ataupun netizen khususnya gitu kan, adalah pilkada di DKI Jakarta, yang mana memang berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara KPU dihasilkan bahwasanya pemenang daripada pilkada di DKI Jakarta adalah Mas Pram dan Bang Dul ya, Pramono Anung dan Rano Karno yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi tampaknya juga belum selesai sampai di situ. Ini kan memang menurut perhitungan ini pasangan Mas Pram dan Bang Dul kan menang satu putaran ya, dengan perolehan suara 50,7% ya teman-teman. Ini memang udah mutlak sebetulnya satu putaran, tapi memang masih satu fase lagi karena memang kubu di seberang yang memang ada 12 partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus yang juga didukung oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Ini sepertinya juga masih keberatan, masih belum terima dengan hasil tersebut, karena dugaan-dugaan menurut mereka ada kecurangan dalam proses pemilu kemarin. Artinya memang kemudian kalau betul kemudian diajukan gugatan, artinya memang masih kemudian menunggu daripada hasil daripada keputusan ataupun sidang Mahkamah Konstitusi nanti, teman-teman. Nah, yang saya cermati di sini adalah kemunculan daripada tokoh Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut anak abah, teman-teman. Saya pikir ini saat ini merupakan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Ini salah satu pembuktian bahwasanya Anies Baswedan ini belum habis ya karir politiknya. Anies Baswedan juga belum terkubur karir politiknya. Karena memang pasca kalah Pilpres kemarin, Anies Baswedan kan kemudian sepertinya dianggap kurang bermanfaat gitu kan, sehingga kemudian partai-partai yang mengusungnya dulu yang identik dengan Anies Baswedan kemudian meninggalkan Anies Baswedan gitu kan, dan kemudian malah merapat ke kubu seberang ya gitu kan, yang dulu memang saling berkompetisi. Yang jelas sah-sah saja dalam politik seperti itu. Dan kemudian ketika Anies Baswedan kemudian berusaha untuk dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan baik di DKI Jakarta kemudian gagal, kemudian mau di Jawa Barat juga gagal, yang kemudian memunculkan isu adanya invisible hand yang kemudian berusaha menjegal Anies Baswedan. Dan dari situ tampaknya kemudian karir politik Anies Baswedan itu sepertinya juga terkubur gitu kan. Tapi kemudian tampak secerca harapan ketika kemudian PDIP kemudian mencalonkan Mas Pram dan Bang Dul, dan kemudian Mas Pram dan Bang Dul ini dengan bijaksana merangkul dan mengajak bekerja sama Anies Baswedan untuk memberikan dukungan kepada mereka. Gayung bersambut kemudian Anies Baswedan dengan komitmen bahwasanya ketika Mas Pram dan Bang Dul menangkan pilkada di DKI Jakarta, mereka akan kemudian mau berjanji untuk meneruskan program-program Anies Baswedan yang belum selesai, yaitu tentang perumahan ya yang layak buat warga kampung Bayam dan juga warga kampung Akuarium. Ini sungguh mulia sekali ya memang tekad daripada Anies Baswedan, dan ini kemudian diiakan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Dan kemudian Anies Baswedan dan para pengikutnya yang disebut sebagai anak abah pun bertekad untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Dan alhamdulillah kemudian sekecil apapun peran Anies Baswedan dan para pengikutnya, tapi kemudian dengan berbagai macam elemen yang kemudian bekerja sama mendukung Mas Pram dan Bang Dul, yang memang pada awal kemunculannya kan Mas Pram ini sebagai calon gubernurnya juga elektabilitasnya rendah ya, tapi saat ini justru bisa memenangi hampir separuh suara, 50,07%. Yang jelas memang sekalipun menang juga kan memang sebetulnya di wilayah DKI Jakarta juga masih banyak kemudian yang golput ya teman-teman, DKI Jakarta dan sekitarnya, sampai dengan juga berbagai provinsi lain di Pulau Jawa gitu kan. Kalau yang di DKI Jakarta sendiri, yang seperti saya lihat di konten-konten yang saya bikin, sepertinya juga kebanyakan mereka yang berharap
bahwasanya Anies Baswedan kemudian maju di Pilkada DKI Jakarta, tapi kemudian ketika jago ataupun idola mereka nggak muncul, ya mungkin mereka kemudian juga kurang berkenan dengan calon-calon yang kemudian dihadirkan oleh partai-partai yang memang berkompetisi di situ. Ya kebanyakan sepertinya kemudian golput, teman-teman. Yang jelas tugas Anies Baswedan saat ini selesai. Yang jelas saat ini pun sepertinya memang sekalipun pilkada itu hampir semuanya selesai, tapi memang masih salah satu PR adalah di DKI Jakarta, yang ini sepertinya juga meningkatkan tensi ataupun suhu politik di nasional, teman-teman, karena memang di satu sisi hanya satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ngusung Mas Pram dan Bang Dul sendirian, dan di seberang ada 12 partai ya, dengan dukungannya mantan Presiden Joko Widodo juga kan, yang mana memang kemudian ini tensi politiknya sebetulnya menghangat ini, teman-teman. Banyak kemudian kejadian-kejadian yang memang kemudian ya yang bisa dirasakan lah oleh para netizen, oleh masyarakat gitu kan. Yang jelas memang saya pikir langkah yang bijaksana buat Anies Baswedan adalah kemudian selesai tugasnya tinggal menunggu hasil. Ya, Anies Baswedan ada baiknya kemudian menarik diri dari panggung politik ya, karena memang saat ini kalau dibilang ini masanya adalah Clash of the Titan gitu kan. Kalaupun kemudian PDI Perjuangan ini juga berdiri sendiri, tapi PDI Perjuangan kan juga partai pemenang pemilu, sekalipun dia berdiri sendiri lumayan, dia punya suara 16% ya, teman-teman. Yang jelas dia adalah partai tua, partai legendaris yang muncul ketika di awal era reformasi, dan dia berhasil melewati berbagai macam masanya gitu kan. Sampai sekarang pun saya pikir dia masih kemudian masih kuat ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan dia udah memang teruji dari setiap waktu semenjak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang jelas ini kalau saya bilang kemudian di seberang pun juga ada 12 partai, artinya kemudian tensi politik sebetulnya juga meningkat ya, karena memang kemudian ada beberapa perwakilan dari partai dari Kimpres yang menyatakan mempertanyakan legitimasi pada Pilkada DKI Jakarta kemarin, karena kemudian yang golput itu hampir separuh sendiri ya, 46% gitu kan. Ada yang kemudian menuduh ada kecurangan-kecurangan di beberapa TPS seperti di Pinang Ranti gitu kan. Nah, artinya ini sepertinya juga pokoknya tensi politik itu meningkat ya, suhu politik meningkat, dan saya bilang ini sepertinya seperti kalau istilahnya adalah Clash of the Titan gitu kan. Dan ketika ini gajah ketemu gajah, raksasa ketemu raksasa, dan ada pepatah ketika gajah ini berselisih gitu kan, ada peladuk mati di tengah bisa gitu kan. Dan di sini Anies Baswedan saya pikir memang kalau menurut saya adalah dia nggak punya partai gitu kan, dia tokoh bangsa kalau saya pikir. Kemudian dia juga nggak terikat dengan organisasi politik manapun, hanya kemudian para pengikutnya, wadahnya adalah, lembaganya adalah non partai ya, ini kan pengikutnya yaitu para apa yang disebut anak abah gitu kan, yang tentunya background mereka adalah intelektual dan juga nasionalis religius gitu kan. Yang pasti sepertinya tugas Anies Baswedan selesai, tinggal menunggu, dan kalaupun kemudian memang nanti betul-betul terjadi 2 putaran, tentunya saatnya kemudian Anies Baswedan kemudian untuk muncul lagi dengan para pengikutnya untuk kemudian memperjuangkan calon dari PDIP. Yang jelas saat ini ketika kemudian tensi politik meningkat, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan ya ada baiknya kemudian Anies Baswedan yang cuman single gitu ya sudah menarik diri dari panggung perpolitikan, santai sama keluarga ya, mungkin datang-datanglah ke podcast gitu kan, di konten kreator ataupun di stasiun televisi pastinya banyak yang mengundang Pak Anies gitu kan. Karena memang sepertinya di negeri kita ini kan kadang-kadang ada move gitu kan, unpredictable move yang kemudian nggak bisa dikira gitu kan. Bayangkan kemudian kemarin juga ada orang dekatnya Pak Anies juga tersangkut kasus korupsi kan, yang masih dugaan, yaitu Pak Tom Lembong, yang sebetulnya juga Pak Anies secara nggak langsung juga menyanggah hal tersebut gitu kan, bahwasanya Tom Lembong itu orang yang punya kredibilitas, tapi nyatanya juga kan memang kemudian tertuduh di kasus politik gitu kan. Memang kemudian di negeri kita ini kayak orang main catur tuh bukan cuman pintar kemudian menyerang, tapi juga harus pintar kemudian bertahan, dan itu diperlukan yang namanya prophylactic move, untuk langkah-langkah pencegahan gitu kan,
Ini memang harus dilakukan, artinya kemudian ada baiknya Pak Anies ini, yang penting sudah terbukti bahwasanya memang Pak Anies pengaruhnya masih kuat, karir politiknya belum terkubur, saat ini punya sahabat dekat, punya sekutu, memang nggak bisa kemudian kalau mau berdiri sendiri gitu kan, harus kemudian memang bersekutu ataupun bekerja sama. Nah dulu seperti kalau kita lihat dulu di Afghanistan ada yang namanya rejim Taliban gitu kan, dia ideologinya itu Islam garis keras gitu kan, karena kemudian memang sering memiliki kebutuhan. Saat ini bekerja sama dengan Republik Rakyat Cina yang ideologinya jelas ekstrim berbeda gitu kan. Bahkan Rusia pun juga akan bekerja sama dengan rejim Taliban dulu, padahal mereka sejarahnya kan pernah berseteru juga gitu kan. Memang kemudian memang ya nggak bisa kemudian, kalau kemudian kan saya lihat banyak pengikutnya Pak Anies Baswedan itu sebetulnya kecewa kalau saya lihat dari konten-konten yang saya bikin ketika Pak Anies Baswedan kemudian seakan-akan bergabung dengan PDIP, seakan-akan ya memang mendukung calon daripada PDIP. Saya pikir itu langkah yang paling tepat gitu kan, bukan juga cuman seperti para kritikus yang cuman tiap hari bikin konten kuar-kuar gitu kan, nggak ada kekuatannya gitu kan. Pak Anies Baswedan udah cukup pas kemudian bersahabat, kemudian memiliki sekutu dari yaitu PDI Perjuangan. Yang jelas memang kemudian pandai memilah-milah dan kemudian pandai kemudian melakukan yang langkah-langkah yang dinamakan prophylactic move. Kemudian saat ini memang saatnya Anies Baswedan nggak perlu terlalu kemudian muncul lagi gitu kan. Yang jelas kan kalau dari hasilnya Mas Pram dan Bang Dul gitu kan, memang betul-betul Pak Anies ini kekuatannya masih kuat gitu kan, pengaruhnya masih kuat gitu kan, artinya memang panjang kan sampai kemudian 2029 nanti. Dan tampak kan memang golputnya itu banyak banget di Jawa Barat pun, sekalipun Kang Deddy Mulyadi juga unggul satu putaran luar biasa gak terkalahkan gitu kan, unggul kalau nggak salah suaranya 60% ya Kang Deddy Mulyadi, tapi ingat di situ juga golputnya 38% tinggi gitu kan. Banten juga 38% gitu kan. Oke lah, taruhlah Jawa Tengah. Jawa Tengah juga lumayan tinggi 32%, Jawa Timur ada 34% golputnya. Saya fokusnya di sekitaran Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Saya pikir ini adalah suara itu siapa yang punya gitu kan. Suara yang sampai kalau digabung semua itu hampir sepertiga pemilih aktif di Pulau Jawa itu gitu kan. Yang golput itu siapa yang punya gitu kan. Tentunya mereka memiliki idaman yang mungkin yang nggak mereka temui saat ini gitu kan, dan ada kemungkinan salah satu idola mereka adalah angan-angan mereka adalah Anies Baswedan. Dan saya pikir Anies Baswedan sudah membuktikan bahwasanya dia masih memiliki pengaruh yang kuat gitu kan, dan ada baiknya dalam kondisi seperti ini, ada baiknya Anies Baswedan kemudian undur diri, ya santai lah gitu kan, tarik napas gitu kan, barangah, beristirahat sebentar, tinggal menunggu hasilnya Mas Pram dan Bang Dul. Kalaupun kemudian memang dibutuhkan lagi tenaga dan pikirannya Mas Anies ketika betul-betul terjadi 2 putaran, ya mau nggak mau kemudian harus bertekad berjuang lagi dengan anak abah. Saya pikir Anies Baswedan saat ini memang udah di posisi yang paling betul, di realnya yang betul, nggak kemudian terikat ataupun tergabung dari partai-partai politik yang ideologinya itu khusus seperti ideologi ataupun platform agama gitu kan. Jadi sepertinya Anies Baswedan itu milik agama tertentu, aliran tertentu, karena memang dulu kan selain partai politik dia juga terafiliasi dengan organisasi-organisasi yang ideologinya agama gitu kan, dan alirannya agak keras gitu kan. Dan saat ini udah pas posisi Anies Baswedan, backgroundnya seorang intelektual sejati, mumpuni, rekam jejaknya sebagai pejabat negara ada, dia seorang nasionalis jelas banget gitu kan, intelektualnya juga lumayan gitu kan. Ini posisinya yang tepat saat ini seperti itu menurut analisa saya. Moga aja didengarkan oleh Pak Anies ini, dari para kemudian para pecinta ya, fannya Pak Anies Baswedan ya, maunya kita Pak Anies Baswedan aman, tentram, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah moga-moga kemudian kami ini masih diberi panjang umur bisa menyaksikan Pak Anies kemudian maju di tahun 2029. Oke, salam buat Pak Anies Baswedan.